Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Selvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Puluhan truk yang diparkir di kawasan Pelabuhan Samarinda terjaring razia. Berbagai peristiwa menarik sepekan terakhir di Kaltim dan Kaltara disajikan lengkap di segmen 2. Kodam 6 Mula Warman memastikan telah menyiapkan personel dan alutsista untuk membantu pengamanan pemilu serentak 2024. Stiker bertuliskan ancaman kurungan 3 bulan atau denda maksimal 5 juta rupiah ini ditempel pada salah satu truk yang parkir di kawasan pelabuhan Jalan Yosudarso Samarinda Rabu malam. Bahkan beberapa di antaranya hingga dikempesi bannya. Tindakan tersebut diberikan karena truk-truk itu parkir di tempat terlarang. Kasih Daltip Dishub Samarinda Surono mengaku sudah memberikan imbauan namun tidak ditanggapi oleh pengemudi. Untuk kali ini terdapat 31 truk yang ditilang. Sedangkan pelanggarannya yakni Perda nomor 5 tahun 2015 tentang larangan parkir di bahu jalan kawasan pelabuhan. Untuk kegiatan pada malam hari ini kita Dishub Kota Samarinda bersama Satpol PP Kota Samarinda bekerjasama dalam hal penegakan Perda nomor 5 tahun 2015 pasal 50 ayat 2 tentang larangan parkir di badan jalan khususnya di lingkungan jalan pelabuhan di depan pelabuhan barang ini. Kita sudah lakukan beberapa kali himbauan dan juga malam ini kita lakukan penegakan perda tersebut. Tadi yang terparkir di jalan pelabuhan ini ada sebanyak 31 kendaraan truk. Para sopir mengaku parkir di tepi jalan merupakan pilihan terakhir. Itu karena pihak pelabuhan tidak memberi izin parkir malam hari di lingkungan pelabuhan. Sementara pemerintah kota belum menyiapkan tempat parkir khusus bagi truk pengangkut barang. Nanya dulu boleh, tapi ada isu juga dari Pelindo kalau nggak salah, bahwa nggak boleh truk parkir di dalam pelabuhan, harus di luar. Ya. Jadi hanya boleh masuk saat angkutan gitu aja maksudnya Pak ya? Waktu ada angkutan pemuatan beras itu baru boleh masuk. Tapi pada dasarnya tahu nggak ada larangan parkir di bahu jalan ini Pak? Sebenarnya tahu, dari dulu tahu bahwa kan ada tandanya juga di situ. Tapi ya mau gimana lagi, itu demi kami kan mencari apa itu urutan pemuatan paginya itu. Pertama itu sebenarnya pagi itu aja. Apapun dalihnya, para sopir truk harus membayar denda tilang. Lalu, akankah Pemkot menyiapkan lahan parkir tersendiri agar para pengemudi truk tidak lagi memarkirkan kendaraannya di bahu jalan? Kita tunggu saja. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tiga pria berinisial OC, AM, dan AS diringkus tim buru sergap Polres Tarakan usai membobol sebuah gudang ekspedisi di Jalan Kusuma Bangsa, Lingkas Ujung, Kota Tarakan. Pelaku membawa kabur 89 lembar plywood yang biasa digunakan sebagai alat untuk menumpuk barang di dalam gudang. Kasat Reskrim AKP Randia Saktika Putra menyebut,
OC diringkus di dekat Taman Makam Pahlawan, sedang AM dan AS ditangkap di sebuah rumah di kawasan Gunung Lingkas. Mereka mencurinya 1 Desember 2023 dan barang bukti tersebut kini telah diamankan di kantor polisi. Untuk rilis yang kedua adalah kasus pencurian di salah satu ini merupakan gudang lama salah satu ekspedisi yang di Tarakan. Adapun dari hasil penyelidikan bahwa teridentifikasilah 3 orang pelaku yang saat ini baru kami ketahui, yaitu yang berinisial OC berumur 31 tahun, AM berumur 27 tahun, dan AS berumur 31 tahun. Untuk pelaku OC berhasil diamankan di pinggir jalan Gunung Lingkas, tepatnya di depan Makam Pahlawan. Sedangkan AM dan AS berhasil diamankan di salah satu rumah yang berada di Gunung Lingkas. Pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini terancam hukuman 5 tahun. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Iya. Kayu ulin dan kapur inilah yang disita unit Tipiter Polres Berau di kawasan Jalan HR Ayub Gunung Tabur. Barang bukti yang diangkut truk itu disita dari tangan Hardiansyah, warga setempat. Kayu sebanyak 6 meter kubik itu disita karena tidak dilengkapi dokumen resmi. Kasat Reskrim AKP Ardian Rahayu Priyatna menyatakan, awalnya tim menghentikan truk bernomor polisi KT8298GI yang dikemudikan A. Dari sini polisi mengetahui pemiliknya adalah Hardiansyah. Tidak butuh waktu lama, Hardiansyah ditangkap. Jalan HRM Ayub, kita amankan 1 truk dengan 1 sopir dengan jumlah barang bukti kayu yang dimuat di dalam truk itu sebanyak sekitar 6 kubik dengan banyak muatan 93 batang kayu kapur dan 86 batang kayu ulin. Kemudian setelah kita lakukan pengecekan, kita bawa ke kantor dan kita lakukan pendalaman. Awalnya sopir ini kita amankan. Sopir atas nama inisial A, kita lakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan bahwa sopir ini hanya diupah dan dia tidak mengetahui asal-usul kayu serta dokumen yang diberikan. Dia hanya sebagai sopir. Kemudian dari hasil pemeriksaan akhirnya berkembang kepada saudara H. Tersangka dijerat Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman 5 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar rupiah. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.